Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isma Nurulita, mahasiswi Politeknik Negeri Subang dari Prodi Sistem Informasi dengan nomor pokok 1010734. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi isi buku pendidikan Pancasila untuk pendidikan tinggi dengan pengarang Dr. Ujang Sarda, SH, MH, MIP, MAP. Adapun resum dari buku tersebut dengan penjelasan sebagai berikut. Buku ini terdiri dari 10 bab. Bab pertama tentang orientasi terhadap pendidikan Pancasila yang terdiri menjadi 3 bagian. Yang pertama, landasan dan tujuan pendidikan Pancasila. Yang kedua, rumusan Pancasila. Yang ketiga, tujuan mempelajari Pancasila. Bab 2, tentang memahami sejarah Pancasila sebagai lambang negara Indonesia, yang di dalamnya terdiri menjadi 3 bagian, yaitu 1. Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. Kedua, Pancasila sebagai lambang negara Indonesia. Yang ketiga, memahami Pancasila sebagai negara Indonesia dari putusan Mahkamah Konstitusi. Bab ketiga, memahami tentang Pancasila sebagai sistem filsafat, yang di dalamnya terdiri menjadi 4 bagian, yaitu pengertian filsafat. Yang kedua, pengertian Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang ketiga, konsep dasar filsafat Pancasila. Yang keempat, landasan filsafat Pancasila. Bab 4, tentang memahami Pancasila sebagai sistem nilai etika dan norma yang di dalamnya. Terbagi menjadi 2 bagian, yaitu pengertian dan norma Pancasila. Yang kedua, Pancasila sebagai nilai dasar fundamental bagi bangsa dan negara. Bab 5, tentang memahami muatan sila-sila dalam Pancasila, yang di dalamnya terdiri menjadi 3 bagian, yaitu hakikat, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, isi arti materi muatan sila-sila dalam Pancasila. Yang ketiga, refleksi nilai-nilai keislaman dalam Pancasila. Bab ke-6, tentang memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara, yang terdiri di dalamnya menjadi 5 bagian, yaitu pertama, pengertian ideologi. Kedua, makna ideologi bagi bangsa Indonesia. Ketiga, perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lain. Keempat, kedudukan dan fungsi Pancasila dalam tata kehidupan bangsa Indonesia. Kelima, memahami makna Pancasila sebagai ideologi negara dari keputusan Mahkamah Konstitusi. Bab ke-7, tentang memahami demokrasi Pancasila, yang di dalamnya terdiri menjadi 2 bagian, yaitu pertama, perkembangan demokrasi di Indonesia. Kedua, konsep demokrasi. Bab ke-8, tentang memahami demokrasi dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila, yang di dalamnya terdiri menjadi 4 bagian, yaitu pertama, sejarah perkembangan hak asasi manusia. Kedua, istilah dan pengertian hak asasi manusia. Ketiga, macam-macam hak asasi manusia. Keempat, pemakaman hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Bab 9, tentang memahami Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yang di dalamnya terdiri menjadi 7
bagian, yaitu Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, isi arti Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Ketiga, kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Keempat, hubungan pembukaan dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kelima, hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Proklamasi 17 Agustus 1945. Keenam, perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Ketujuh, struktur ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Bab 10. Menjelaskan tentang refleksi Pancasila sebagai paradigma reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Terbagi menjadi 5 bagian. Pertama, pengertian paradigma. Kedua, Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Ketiga, Pancasila sebagai paradigma reformasi. Keempat, Pancasila dalam paradigma kehidupan kampus. Kelima, eksistensi Pancasila sebagai paradigma pembangunan di era globalisasi. Dari uraian bab-bab di atas, isi buku pendidikan Pancasila ini tersebut adalah pembahasan pertama di buku ini dibuka dengan pembahasan tentang orientasi terhadap pendidikan Pancasila. Kemudian disusul dengan pembahasan tentang memahami sejarah Pancasila sebagai lambang negara Indonesia, Pancasila sebagai sistem filsafat, dan Pancasila sebagai sistem nilai, etika, dan norma. Berikutnya dibahas tentang muatan-muatan sila-sila dalam Pancasila. Pancasila adalah dasar negara yang mempersatukan bangsa sekaligus bintang penuntun yang dinamis, yang mengarahkan bangsa dalam mencapai tujuannya. Dalam posisi seperti itu, Pancasila merupakan sumber jati diri, kepribadian, moralitas, dan haluan keselamatan bangsa. Oleh karena itu, pendidikan Pancasila sangat penting diajarkan agar setiap insan Indonesia dapat memahami nilai filsafat hingga tujuan kita bernegara dan berbangsa. Demikian resum buku ini saya buat untuk mata kuliah pendidikan Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.